Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras, terutama kepada Mas Rehan yang telah mempersilahkan Ana di sini. Kemudian yang kedua, insya Allah materi kita yang sesuai di jadwal adalah sholat tarawih di halaman 40 kalau di buku. Yang ketiga, karena ini adalah sebuah buku yang ditulis di atas mazhab Syafi'i rahimahullah, maka sebagai seorang yang memberi ceramah atau pensyarah harus menjelaskannya sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Alhamdulillah penulisnya hafizahullah ya, masih hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja kita masuk ke halaman 40, sholat tarawih. Makna, hukum, dan hikmahnya. Biasanya kalau dalam buku-buku fikih, para ulama mesti memulai dengan ta'rif atau pengertian, atau bahasanya makna dan arti kata. Maka di sini penulis hafizahullah pun juga mengikuti metodenya para ulama dengan menyebutkan makna dan arti kata ditaruh di awal dulu. Tujuannya kenapa? Karena dalam pembahasan suatu ilmu, kita itu mesti tahu istilah yang digunakannya dulu. Nanti kalau sudah tahu istilahnya, baru nanti akan diajak berenang ke dalam lautan ilmunya. Oleh karena itu di awal diberikan patokan atau pengantar dulu apa sih yang dimaksud dengan tarawih. Maka di sini tarawih dikatakan adalah salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang tak bisa dilepaskan dari bulan Ramadan. Salat tarawih adalah sebutan salat malam yang dilakukan selepas salat Isya, baik sebelum tidur ataupun setelahnya selama malam bulan Ramadan. Dinamakan tarawih. Nah, di sini baru mulai penulis masuk menjelaskan arti tarawih. Dinamakan tarawih karena para salaf dahulu beristirahat di setiap 2 kali salam. Dari istiraha yastarihu, istirahah menjadi tarawih. Nanti akan Ana sebutkan hadis-hadis dan sejarah awal mulanya. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dalam rentang waktu beberapa hari. Beberapa hari ini ketika Ana buka beberapa kitab mengatakan bahwasanya itu adalah malam 23 Ramadan, kemudian malam ke-25 Ramadan, kemudian malam ke-27 Ramadan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitab beliau Al-Qaul Al-Mulih fi Ahkami Sholatit Tarawih. Jadi kalau bahasanya itu Al-Qaul Al-Mulih, yaitu perkataan yang menyejukkan fi Ahkami Sholatit Tarawih, dalam penjelasan hukum-hukum sholat tarawih. Beliau mengatakan di sini ada 3 hari, 25, 27, 23, 25 dan 27. Jadi Rasulullah SAW beliau keluar untuk sholat tarawih itu hanya di 3 hari saja. Kemudian setelah 3 hari itu beliau sholat di rumah dan tidak mengimami para sahabat di masjid. Akan tetapi, nah ini dilanjutkan, akan tetapi setelah melihat jumlah jamaah yang ikut dalam sholat tersebut semakin banyak, maka beliau pun meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah dan sholat sendiri di rumah. Di catatan kakinya dikatakan, ini khosyitu an tufradu alaikum fata'jazu anha. Karena Rasulullah takut kalau seandainya nanti turun perintah bahwasanya sholat tarawih itu akan menjadi wajib. Oleh karena itu, setelah 3 hari itu Rasulullah hanya sholat di rumahnya dan tidak mengimami para sahabat. Demikian halnya dengan para sahabat yang lain, hingga datangnya masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat kaum muslimin berpencar-pencar. Ya, ini juga. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa kekhalifahan
Setelah Rasulullah siapa khalifahnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, pada zaman Abu Bakar dibiarkan sahabat itu sholat seperti apa yang ada di zaman Rasulullah, dalam artian mereka sholat sendiri-sendiri. Kemudian barulah pada awal masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika disebutkan di dalam asarnya bahwasanya Umar pernah itu suatu malam keluar bersama seorang tabi'in. Kalau dalam hadisnya disebutkan di sini adalah beliau keluar bersama seorang tabi'in lalu mendapati bahwasanya ketika itu masyarakat itu sedang sholatnya itu berpencar-pencar. Ada yang sholat sendiri, ada yang 2 orang sholat berjamaah, terus 3 orang sholat berjamaah di dalam satu masjid. Jadi 1 orang sholat di sini, terus di belakang lagi 2 orang sholat berjamaah, terus samping kiri lagi orang buat jamaah lagi, terus depannya buat jamaah lagi. Nah, melihat hal yang demikian itu, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif, daripada berpencar-pencar gini, lebih baik kita jadikan menjadi 1 jamaah dengan 1 imam. Lalu terkenalah ucapan beliau yang tidak disebutkan oleh penulis hafizallah, barangkali untuk menjaga tidak terjadi fitnah, bahwasanya perkataan yang terkenal adalah ni'matul bid'ah hadhihi. Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, di sini. Nah, faidah atau manfaat kata bid'ah, kalau dalam mazhab Syafi'i, tolak ukurnya adalah segala sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah wafat. Mutlak, apapun itu. Segala sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah wafat. Maka mereka membagi menjadi 5. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Bingung sekarang. Ya, karena demikianlah para ulama, mereka nggak salah-salahnya, karena mereka beristimbat dari pernyataan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab adalah orang Arab asli, Qahti. Beliau paling mengerti pengucapan lafadz bid'ah. Maka para ulama, demikian ulama Syafi'iyah membaginya menjadi 5 tadi, dengan pengertian yang dimaksud bid'ah menurut mereka adalah segala sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi nanti jangan disamakan istilah bid'ah kita. Kalau istilah bid'ah kita adalah yang diadakan dalam agama, lebih mengerucut. Tapi kalau dalam mazhab itu lebih luas. Pokoknya segala sesuatu, baik itu dalam urusan agama atau bukan. Makanya nanti dalam contoh-contohnya seperti sebagaimana disebutkan di dalam itu Fawaid Makiyah, beliau mengatakan di antara contohnya itu bid'ah yang makruh, misalnya ya, berlebih-lebihan dalam makanan serta membuat bumbu-bumbu yang berlebihan. Terus juga menulis Al-Quran dengan tinta emas. Mereka mengatakan itu bid'ah makruh. Nah, karena itu masuk tarofuh, terlalu bermewah-mewahan. Taib. Kemudian masuk ke dalam hukum. Tapi sebelumnya, sebagai faedah lagi, bahwasanya setelah Umar radhiyallahu anhu wafat, lalu hal ini terus berlangsung. Jadi setelah dikumpulkan jadi 1 jamaah itu ya, maka itu terus berlangsung sampai zamannya Khalifah Ali. Maka pada saat itu Khalifah Ali pernah suatu malam mengatakan, kharaja Ali bin Abi Thalib, suatu ketika Khalifah Ali pernah keluar pada malam bulan Ramadan. Ketika itu beliau menyaksikan bahwasanya di sekitar jalan itu lampu-lampu dihidupkan, lampu teplok, lampu minyak ya, wal qanadil tuzhar wa kitabullahi yutla, dan Al-Quran itu dibacakan. Karena kan sholat tarawih imamnya jahar, dikeraskan bacaannya kan. Zaman dulu nggak ada mikrofon,
otomatis mereka suaranya dikeraskan semua. Maka ketika mendengar dan melihat itu semua, Ali mengatakan, nawwarallahu laka ya Ibnal Khattab fi qabrika. Semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar bin Khattab, kama nawwarta masajidallah ta'ala bil Quran. Sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Jadi dengan keputusan dari Umar tadi itu, masjid-masjid Allah yang akhirnya itu menjadi hidup semua. Dan dibacakan Al-Quran di sana. Kemudian, ini sekilas tentang sejarah sholat tarawih secara ringkas. Lalu kita masuk ke dalam hukum. Hukumnya, hukum sholat tarawih secara berjamaah adalah sunnah, dan ini yang utama. Akan tetapi bila mengerjakan sendiri-sendiri tidak mengapa. Baik. Sebenarnya ketika diteliti lebih jauh, maka ada khilaf di antara para ulama. Baik. Pendapat pertama mengatakan yang lebih utama adalah dengan berjamaah. Ini pendapat termasuk mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua mengatakan yang lebih utama itu sholat sendiri. Sholat tarawih sendiri. Kenapa dalilnya? Dalilnya hadis, sebaik-baik sholat wajib itu di masjid. Atau fima makna, sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, maka mereka mengatakan itu dalil pertama. Dalil yang kedua mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah loh cuma 3 hari keluar, terus selama hidupnya sampai wafat setelah itu sholat terus di rumah. Nah berarti kan apa yang muwadzobatun Nabi, kalau bahasanya itu Rasulullah kebiasaannya itu sholat sendiri di rumah tarawihnya. Nah ini dalil yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih lebih utama sendirian. Tapi setelah itu dibalas oleh mengatakan pendapat berjamaah lebih utama, bahwasanya kalau yang mengatakan bahwasanya itu adalah Rasulullah muwadzobahnya, karena Rasulullah selalu kebiasaannya cuma 3 hari kemudian tidak keluar lagi, maka itu karena ada illah, ada alasannya. Apa alasannya? Yang tadi, takut kalau sholat tarawih diwajibkan. Tapi setelah Rasulullah wafat sudah nggak ada lagi, karena setelah Rasulullah wafat tidak turun wahyu. Kalau tidak turun wahyu berarti tidak ada tasyri', tidak ada pensyariatan lagi, sudah nggak ada. Halal haram sudah nggak ada, sudah selesai. Karena Rasul sudah wafat, wahyu terputus. Nah itu, maka sudah menjadi aman. Ini bagi yang mengatakan tadi, afdholiyah yang lebih utama adalah berjamaah. Akan tetapi bila mengerjakan sendiri juga tidak mengapa, ya nggak apa-apa, tidak mengapa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, man, ini nggak ada harokatnya, kalau mau diharokati boleh, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qoma, barang siapa yang berdiri, Ramadhana, Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, akan diampuni bagi dia, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam menjelaskan hadis ini dikatakan oleh seorang ulama, beliau seorang ulama Syafi'iyah namanya Ibnul Mulakin Asy-Syafi'i. Kurang terkenal memang, tapi beliau ini sebenarnya punya banyak karangan dalam hadis dan fikih, termasuk diantara akronnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau pernah dengar ya, Ibnu Hajar ngarang Fathul Bari. Beliau adalah teman seangkatannya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari qiyam, berdiri di sini adalah sholat tarawih. Qiyamu Ramadan di sini maksudnya adalah sholat tarawih.
Nah, kemudian yang kedua mengatakan imanan. Imanan maksudnya ada dua tafsir. Yang pertama mengatakan dia sholat tarawih dalam keadaan beriman kepada Allah. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengatakan dia sholat tarawih dalam keadaan meyakini bahwa sholat tarawih itu adalah amal sholih yang hak dan itu sunnah. Ini tafsir yang kedua. Lalu mengatakan wahtisaban. Ihtisab mengharap pahala dari Allah berarti jangan berbuat riya. Di situ. Jangan berbuat riya atau jangan berbuat hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, lalu ada sedikit lagi faedah ya. Anda mungkin akan lebih mendalam supaya nanti bisa dapat banyak faedah. Apa yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya diampuni dosa-dosanya baik yang kecil maupun yang besar. Ini diantara penjelasannya seorang ulama lagi, namanya Imam Ibn Ruslan. Beliau mengarang sebuah kitab Syarah Abu Dawud, Syarah Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan, pendapat pertama mengatakan di sini adalah dosa-dosa kecil dan besar. Dosa-dosa kecil dan besar. Kemudian yang kedua, hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, mana yang lebih kuat? Ini biasanya begitu. Yang kuat yang mana Ustaz? Yang rajih yang mana Ustaz? Kita katakan bahwasanya kalau menurut Ibnul Mulakin, pendapat beliau sendiri mengatakan yang kuat itu pendapat yang pertama, dosa besar maupun dosa kecil. Karena beliau beralasan fadlullahi wasi'. Karunia Allah itu luas. Kalau Allah mau ya Allah ampuni. Nah, tapi ini diantara beliau menyebutkan setelahnya di penjelasannya, diantara keinsafan para ulama dahulu, mereka itu tidak ngotot dalam satu pendapat mereka saja. Jadi setelah mereka menyebutkan pendapat mereka, disebutkan pendapat lain. Beliau mengatakan walakin akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tafsir yang kedua. Kenapa? Karena kalau dosa besar syaratnya harus taubat kalau mau diampuni. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengatakan ada ijma dari para ulama bahwasanya tadi dosa besar itu hanya bisa gugur dengan taubat. Walaupun beliau sendiri mengatakan walakin fadlullahi wasi', akan tetapi karunia Allah itu luas. Ya bisa saja diampuni dosa kecil dan dosa besar. Ini. Jadi yang dimaksud dengan dosa di sini diampuni dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa yang kecil. Baik. Ini dia. Selanjutnya hikmahnya. Hikmahnya ini secara ringkasnya ya. Secara ringkasnya adalah melatih kita untuk terbiasa berbuat amal solih. Termasuk diantaranya dikatakan qiyamul lail da'bus solihin. Salat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang solih. Salat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang solih. Disebutkan dalam suatu kisah bahwasanya Imam Ahmad pernah suatu kali kedatangan tamu. Tamunya ini berkata, saya ini ingin belajar dari antum. Maksudnya dari Anda Imam Ahmad, tapi saya ingin privat. Jadi murid zaman dulu itu sekalian minta tinggal di rumahnya beliau. Menjadi abdi dalam, kalau dalam bahasanya. Menjadi apa yang melayani beliau gitu, sekalian menuntut ilmu. Kemudian sama beliau waktu itu sudah malam, sama beliau diinapkan di rumahnya. Lalu sama beliau di kamarnya ditaruh baskom berisi air. Oke. Pagi harinya ketika Imam Ahmad masuk, dilihat baskom airnya itu kok tetap nggak kurang airnya. Lalu beliau mengatakan, penuntut ilmu kalau dia tidak sholat malam, dia bukan penuntut ilmu. Apa akhirnya? Muridnya tadi itu, orang yang tadi tamunya itu diusir. Keluar kamu nggak pantas jadi penuntut ilmu. Sehari nggak sholat malam, diusir sama Muhammad. Itu salah satu kisah ya, bagaimana standar
orang-orang zaman dahulu kalau mau menuntut ilmu. Jadi balance kalau bahasa kita itu seimbang antara teori dapat, praktek juga dapat. Imam Ahmad sendiri disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala Az-Zahabi, beliau biasa sholat 300 rakaat. 300 rakaat beliau. Bahkan pernah disebutkan dalam suatu itu, pernah beliau itu bertiga. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan satu lagi Ibnul Ma'in. Satu lagi Ibnu Ma'in ya. Nah, tiga orang ini suatu ketika di perjalanan malam harinya tiga orang ini beda-beda dalam menghabiskan malam harinya. Kalau yang Imam Ahmad, beliau menghabiskan malam hari dengan sholat tahajud, menghatamkan satu Quran penuh. Kalau yang Imam Ibnu Ma'in, karena sama-sama ahli hadis dan Imam Ahmad, beliau menghafalkan 100 hadis palsu beserta nama-nama perawinya. Jadi biar tahu, oh ini hadis palsu. Kalau ada di sebuah hadis, sanad hadis, ada nama rawi ini, berarti hadisnya palsu. Beliau menghafal 100 hadis itu. Kalau yang Imam Syafi'i, beliau merenungi sebuah hadis, lalu berhasil memecahkan 100 masalah umat. Ya, tapi yang dua orang nggak sholat, cuma Imam Ahmad yang sholat. Nah itulah, masing-masing punya amalnya sendiri. Seperti itu. Baik. Kita katakan tadi, qiyamul lail da'bus sholihin, yaitu salat malam adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Tapi dengan catatan ya, hendaknya salat malamnya itu jangan sampai melalaikan salat subuh. Bangun jam 1 malam, terus salat sampai jam 3. Setelah itu pinginnya, dia kecapean salat, akhirnya bablas, bangun lagi jam 6. Salat subuhnya terlewat. Ya lebih baik kalau begitu ya Anda sholatnya nggak usah sampai 2 jam, cukup 15 menit, witir aja, tidur lagi, pasang alarm, sholat subuh bangun. Karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Baik. Lanjut ke tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Nah, di sini penulis hafizahullah mengulang lagi, disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Sudah jelaskan tadi, untuk para lelaki dan sholat sendiri bagi perempuan. Hadisnya ada di situ ya, karena nanti perempuan itu ada perbedaan pendapat, apakah boleh keluar untuk menghadiri jamaah atau tidak. Dan ini nanti berpengaruh sekali di bab iktikaf setelah ini ya, berpengaruh sekali nanti itu. Baik. Untuk laki-laki dan sholat sendiri bagi perempuan. Kemudian yang kedua, waktunya mulai ba'da sholat isya sampai fajar terbit, fajar shadiq. Sampai terbit fajar shadiq. Baik. Nah, ini waktunya. Tapi sholat tarawih itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya harus sudah melaksanakan sholat isya dulu. Harus sudah melaksanakan sholat isya dulu. Kalau misalnya setelah sholat isya langsung mendirikan sholat tarawih nggak apa-apa. Sholat rawatib ba'diyahnya diakhirkan boleh. Itu. Jadi makanya kalau misalnya sholat di masjid-masjid terus tiba-tiba langsung as-sholatul jami'ah, belum sholat sunnah rawatib, ya udah ikut aja tarawih nggak apa-apa. Nanti pulang di rumah silakan sholat rawatib ba'diyahnya dikerjakan. Tuh. Karena yang paling penting adalah dia sudah sholat isya dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Mas'alatun, permasalahan. Lau jama'al musafir al-isya ma'al maghrib summa aqamaha fil maghrib. Kalau seandainya ada orang dia bersafar, kemudian melakukan jamak maghrib dan isya, tapi di waktu maghrib, bolehkah sholat tarawih di waktu maghrib setelah itu? Bolehkah? Dia sudah sholat isya, dia kan di jamak. Bolehkah dia melakukan sholat tarawih di waktu sholat maghrib? Nggak boleh jawabannya, tetap. Itu tadi
dari syaratnya, tapi waktunya tetap harus waktu masuk sholat isya. Nah, jadi gimana? Jadi dia setelah selesai di jamak maghrib isya nunggu adzan isya. Setelah adzan isya boleh dia sholat tarawih. Tuh ya. Baik. Oke. Latifah. Ini ada anak menemukan sebuah keterangan yang unik. Ada sebuah kayak bahasa kita itu kayak intermezzo. Seorang ulama bernama Umairah. Umairah ini laki-laki ya, mohon jangan salah pahami. Beliau nama Umairah, tapi beliau adalah laki-laki. Beliau menukil perkataan seorang ulama Syafi'i besar bernama Halimi. Beliau mengatakan, wa fi'lut tarawih aqbal isya awwalal waqti min bid'il kusala. Beliau mengatakan salat tarawih yang dikerjakan di awal waktu setelah salat isya termasuk di antara bid'ahnya orang-orang malas. Katanya beliau itu. Nah itu, karena memang salat isya sunnahnya diakhirkan sampai pertengahan malam, ya kan? Seperti kita ketahui kan, salat isya kan memang sunnahnya diakhirkan sampai pertengahan malam, atau jangan di awal waktu. Tapi pendapat beliau ini dikatakan oleh para ulama yang lain ini tidak tepat, tidak tepat. Yang tepat adalah lebih utama di awal waktu dengan syarat berjamaah. Kalian mengatakan kalau seandainya mana yang lebih utama, ada orang dia sholat tarawih dengan berjamaah di awal waktu setelah isya, atau dia sholat tarawih nanti agak malaman dikit tapi tidak berjamaah, sendirian. Mana yang lebih utama? Para ulama mengatakan lebih utama berjamaah. Lebih utama berjamaah. Jadi mengikuti yang berjamaah. Kemudian juga ada lagi kecuali kalau misalnya itu ada misalnya sekelompok jamaah bersepakat, jamaah itu ya bersepakat, yaudah kita mundurkan aja atau kita buat jamaah baru lagi aja di masjid ini nanti jam 10 malam, jam 11 malam. Dan ini biasanya banyak. Kalau di Jakarta nih, kemarin itu temen kan ya, temen tuh ngirimi lowongan kerja, lowongan ada yang kosong nggak nanti sholat malam 23, 24, 25 ngimami sholat tarawih 1 juz. Orang-orang Jakarta ada yang gitu. Jadi mereka membuat jamaah sendiri, dimalemin jam 10, 11 gitu, terus nanti diimamin sendiri tuh sholat tarawih 1 juz, tapi 11 rakaat tapi 1 juz. Nah seperti itu, kayak Imam Syafi'i ya. Masya Allah Imam Syafi'i. Kemudian ini waktunya. Kemudian sesudahnya hingga terbit fajar shadiq, dan boleh dikerjakan sebelum tidur atau sesudahnya dan sebelum sholat witir. Sebelum sholat witir. Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir dalam satu malam. Jika ingin melakukan tahajud, sedangkan sudah sholat witir sebelumnya, maka dengan 2 cara. Sholat tahajud tanpa witir, dan ini yang utama, atau melengkapi witir sebelumnya dengan 1 rakaat. Untuk masalah witir ini, Ana buatkan menjadi 5 poin. 5 poin tentang sholat witir. Kita katakan 5 poin. Yang pertama, waktu yang paling utama untuk sholat witir. Karena kan ada orang itu ya, kalau pernah melihat di masjid biasanya itu dia cuma ikut sholat tarawihnya aja. Setelah itu pas sholat witirnya dia pulang ke rumah. Ada kan gitu biasanya ya. Nah mereka mengatakan berdalil tadi, karena sholat witir itu diletakkan di paling akhir atau di akhir malam. Tapi di sini dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq. Masruq ini muridnya Aisyah, sahabat Aisyah. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah, Nabi itu kalau sholat witir itu kapan sih? Beliau mengatakan, beliau itu kalau sholat witir itu kadang di awal malam, berarti setelah sholat isya beliau langsung witir. Kadang di pertengahan malam, jam 12 malam tidur dulu, jam 12 malam. Kadang di akhir malam, jam 2, jam 3. Ini. Tapi
Summa autara inda mautihi fi akhiril lail. Ketika mendekati masa-masa beliau mau wafat, beliau seringnya lebih ketika akhir malam sholat witirnya. Poin pertama. Berarti boleh di awal, di tengah, di akhir. Yang kedua, nah ini, kalau yang mukhtar, kalau bahasa mukhtar itu pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i mengatakan mereka lebih mengutamakan hadis perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadisnya berbunyi, pernah dengar kan kisahnya tentang ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau melakukan sholat tahajud, sholat witirnya di awal waktu. Setelah Isya langsung sholat. Tapi kalau Umar, beliau tidur dulu, baru di akhir malam. Nah, tapi kalau mazhab lebih memilih perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan, kenapa? Li'annahu ab'adu minal afah. Karena mengerjakan di awal waktu itu lebih selamat. Nah ini, lebih selamat dalam artian biar nanti ada kemungkinan kebablasan, ada kemungkinan nanti tidak bangun, ada kemungkinan setelah bangun pun malas dan sebagainya. Yaudah, lebih baik daripada itu di awal saja. Karena kalau di awal langsung lebih enak. Biar cepat selesai, cepat plong gitu kan. Orang kan gitu kan, setelah selesai dang sholat, dang mari, dang wis gitu kan. Nah seperti itu. Nah ini juga wa akhwatu li amri ibadah. Dan ini juga lebih hati-hati di dalam urusan ibadah. Nah kalau memegang ini maka mereka mengatakan kalau seandainya sudah sholat tahajud atau sholat tarawih, kemudian sudah sholat witir, kemudian dia bangun lagi nanti di malam hari jam 2 atau jam 3 gitu, dia boleh sholat tahajud lagi. Boleh sholat tahajud lagi. Nanti akan kita bahas berapa sih jumlah rakaat sholat tarawih itu. Nah tapi kalau seandainya dia ikut di masjid, jamaah masjid sholat tarawih, sudah witir, tidur, bangun lagi jam 3, boleh dia sholat tarawih lagi. Boleh dia sholat tahajud lagi. Tapi tanpa witir. Tapi tidak perlu witir. Kemudian poin yang ketiga, tetapi ada juga di antara para sahabat yang dia itu setelah melakukan sholat malam di awal waktu juga sholat witir, kemudian di akhir waktu itu sholat witir lagi. Padahal hadisnya la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka bagaimana? Ini adalah riwayat dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan annahu kana yutiru qabla an yanam. Beliau biasa melakukan witir sebelum tidur. Fa idza qama shalla rakaatan. Kemudian setelah bangun, beliau salat 1 rakaat. Wa ja'ala witrahu syaf'an. Kemudian witirnya tadi digenapkan rakaatnya. Jadi misalnya sebelum tidur salat malam 11 rakaat kan, 8, 3. Nah nanti setelah bangun, jam 3, salat lagi 1 rakaat, terus salam. Nah seperti itu caranya, wajah witrahu syaf'an. Jadi witirnya tadi menjadi 4 rakaat, jadi genap. Wa tahajjada tsumma 'adal witri. Setelah selesai salat 1 rakaat, beliau kemudian salat tahajud lagi. Lalu ditutup dengan witir lagi. Ini wa yusamma dzalika naqdul witri. Perbuatan beliau itu disebut dengan naqdul witri, membatalkan witir. Ini. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak perlu melakukan hal ini. Karena kenapa? Karena jaraknya witir yang pertama tadi sebelum tidur dengan setelah tidur itu jauh. Jadi kalau mau dibatalkan itu nggak mungkin. Karena pahalanya udah tetap. Ya sebelum tidur ya sebelum tidur. Nanti itu ya setelah bangun tidur ya pahalanya beda lagi hitungannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin yang keempat, ini cocok untuk kita-kita ini. Siapa yang tidak terbiasa sholat malam juga sholat tarawih, maka mustahab lahu ta'jilul witri. Disunahkan untuk menyegerakan sholat witir. Ya udah.
Kalau misalnya kita nggak terbiasa sholat malam, nggak biasa sholat taraweh, ya sudah ikut jamaah aja lah. Karena tadi kembali ke poin pertama, lebih cepat, lebih baik, lebih berodzimah. Kemudian poin yang kelima ditutup dengan hadis bahwasanya innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansharif hasabalahu qiyamul lailatin. Jadi hadisnya berbunyi kalau seorang itu dia sholat bersama imam sampai selesai husibalahu qiyamul lailatin, akan dihitung qiyamul lail semalam suntuk. Ini hadisnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Jadi apapun itu yang penting kita ikut imam sampai selesai bubar jamaahnya. Itu yang paling penting. Udah mau dia salat witir nanti diulang atau itu, yang paling utama ikut imam. Mau imam di awal waktu, mau di tengah malam, mau di akhir itu ya silahkan. Kalau mau ikut yang akhir malam berarti itu lebih afdol, memang lebih afdol di akhir malam. Tapi pastikan bisa bangun terus ada jamaahnya. Kalau nggak ada jamaah cuma salat sendiri, afdolnya bareng jamaah. Tuh. Dengan dua cara tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, jumlah rakaatnya 20 rakaat dengan 3 witir, dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau boleh 11 dengan 3 witir, dan ini bukan pendapat mazhab. Baik, ini yang sering menjadikan konflik. Berapa sih jumlah rakaatnya itu? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kemudian juga mazhab jumhur, dikatakan mazhab jumhur, itu adalah 23 rakaat. 23 rakaat. Dari mana dalilnya? Mereka mengambil dari asar Umar tadi yang pertama kita sebutkan sejarahnya di awal tadi. Jadi ketika Umar mengumpulkan semua sahabat menjadi satu jamaah itu masih 11 rakaat. Nah, cuma disebutkan bahwasanya bacaannya panjang-panjang. Jadi dikatakan bahwasanya 8 rakaat itu selesai surat Al-Baqarah. 8 rakaat selesai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 3,5 juz. Selesai dalam 8 rakaat surat Al-Baqarah. Nah itu. Nah, oleh karena itu, karena melihat pada saat itu terlalu memberatkan, akhirnya sama Umar diputuskan 11 diubah menjadi 23. Nah, jadi bacaannya lebih pendek, tapi rakaatnya lebih banyak. 23. Dan 23 ini terus berlangsung sampai zamannya Khalifah Ali. Nah, maka dikatakan itu adalah ijma' menurut mereka ya, menurut mazhab Syafi'i, maka itu ijma', kesepakatan para ulama. Walaupun kita katakan boleh juga 11 rakaat dengan 3 rakaat witir. Dan ini bukan pendapat mazhab, ya, bukan pendapat resmi mazhab, walaupun ada beberapa ulama Syafi'i yang berpendapat demikian. Di antaranya Imam Suyuti berpendapat 11 boleh. Ala kulli hal, diberi catatan nanti sama penulis hafizullah. Yang paling penting, yang terpenting dan hal terpenting tentang jumlah rakaat ini bukan banyaknya, akan tetapi kualitas dari segi khusyuk. Halaman 45 ya. Yang penting dari segi khusyuk dan tumakninahnya. Jadi ya silakan. Mau 23 tapi seperti yang kita ketahui atau 11 ya mending 11 saja. Yang penting khusyuk dan tumakninahnya dapat. Seperti itu. Kemudian dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini, kalau biasanya ada, tapi ada itu yang 4 rakaat langsung salam. Gimana itu? 4 rakaat langsung salam. Sebenarnya ini berasal, perbedaannya adalah memahami hadis. Memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat malam arba'an. Beliau pernah sholat malam itu 4 rakaat gitu. Nah, bagi yang berpendapat 2 rakaat salam, mengatakan 4 rakaat itu maksudnya betul 2 rakaat salam istirahat. Makanya disebut 4 rakaat. Tapi yang mengatakan 4 rakaat, beliau mengatakan kita mengambil
dhohir hadisnya. Waduh, bahasa apa nih? Dhohir ini. Dhohir itu ya secara yang ada di bacaan, yang ada di kitab, secara normal kita pahami yaitu. Jadi secara sekilasnya yaitu. Yang pertama kali muncul di pikiran kita 4 rakaat ya 4 rakaat. Tanpa dipisah 2 rakaat. Ini perbedaannya di sini dalam memahami hadis. Berarti gimana? Ya boleh. Dan ini pun juga ada pendapat dari ulama Syafi'iyah, di antaranya Al-Qadhi Abu Thayyib. Beliau mengatakan demikian, boleh. Jawazuhu, qala bi jawazihi. Yang nomor 4, sholat tarawih halaman 46 dikerjakan dengan 2 rakaat salam hingga sempurna bilangannya, sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima, sholat witir dikerjakan dengan sholat sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam, boleh juga dengan 1 kali salam. Taib. Untuk masalah witir ini 3 rakaat, kita ambil 3 rakaat. Nah, ada 2 cara pengerjaan. Yang pertama 3 rakaat sekali salam, yang kedua dipisah 2 rakaat salam, setelah itu bangkit lagi 1 rakaat salam lagi. Kalau dalam mazhab yang lebih utama yang dipisah. Yang dipisah 2 rakaat salam, terus bangkit salat 1 rakaat salam lagi. Kenapa? Karena dengan dipisah itu pertama salamnya 2 kali. Dan itu lebih banyak daripada salam cuma sekali. Tasahudnya menjadi 2 kali, tasahud akhirnya 2 kali. Dan mereka mengatakan, berdalil, kaidah dalam hal ibadah itu semakin berat ibadah yang dilakukan, semakin banyak pahalanya. Ini dalil dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau semakin berat dilakukan, pahalanya semakin besar. Maka yang afdol menurut mazhab Syafi'i adalah dipisah 2 rakaat, terus bangkit lagi 1 rakaat salam lagi. Tapi kalau maupun dikerjakan 1 kali salam, itu juga boleh. Walaupun dalam mazhab dihukumi makruh. Sah tapi makruh. Kenapa? Yang pertama, dalil-dalil hadis yang menyatakan Rasulullah sholat dengan dipisah 2 kali salam itu lebih banyak daripada yang sekali salam. Yang kedua, kalau sholat sekali salam itu nanti ada ditakutkan iltibas. Apa iltibas? Itu seolah-olah menyamai sholat maghrib yang 3 rakaat dengan sekali salam. Maka dengan alasan ini para ulama Syafi'iyah mengatakan ahsannya, lebih utamanya itu dipisah 2 rakaat terus 1 yang lebih afdol. Tuh ya. Ini tentang sholat witir. Kemudian, nah di halaman 47 itu coba dicek tuh, di perkataan yang pertama Imam Syafi'i ini ada lagi. Dan ada pun sholat tarawih di bulan Ramadan, maka sholat sendirian lebih aku sukai. Ini perkataan Imam Syafi'i. Padahal merasa aneh enggak? Ada yang merasa aneh enggak? Padahal di awal kita jelaskan bahwasanya hukumnya lebih utama berjamaah. Tapi kenapa Imam Syafi'i kok ngomongnya sendirian lebih aku sukai? Nah, bukankah ini kontradiksi berarti? Di awal kita katakan kan berjamaah lebih utama. Nah ini di sini Imam Syafi'i mengatakan sholat sendiri lebih aku sukai. Nah bagaimana ini? Terjadi kontradiksi? Tidak. Para ulama mazhab mengatakan, jadi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tentang keutamanya itu ada 3 pendapat. 3 pendapat. Yang pertama mengatakan afdol sholat jamaah secara mutlak. Yang kedua berpendapat bahwasanya afdol sholat sendirian. Yang ketiga ada perincian. Apa perinciannya? Perinciannya adalah ini untuk mereka yang memenuhi 3 syarat. Apa? Mereka yang pertama hafidhon lil Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua wala yakhaful kasalu anha, dan dia tidak takut terkena rasa malas dari mengerjakan sholat tarawih. Yang ketiga wala yakhtalul jamaah fil masjid bitakhallufi fil infirad. Kalau seandainya dia tidak datang ke masjid pun tidak mempengaruhi jamaah di masjid, dalam artian kalau seandainya dia tidak ikut sholat jamaah di masjid, jamaahnya tetap jalan. Nah maka bagi orang ini dia lebih utama sholat sendiri.
hafid. Tiga syarat tadi ya itu ya. Walaupun yang muktamad atau yang pendapat resmi mazhab, pendapat pertama, jamaah secara mutlak. Nah itulah. Kenapa disebutkan khilaf ini? Karena biar kita tahu bahwasanya dalam mazhab pun ada khilaf dan ada beberapa pilihan pendapat. Jadi tidak mutlak mazhab ini pendapatnya gini, mazhab ini pendapatnya gini, enggak. Kalau siapa yang sudah belajar mazhab secara mendalam, insya Allah akan paham bahwasanya dalam mazhab sendiri pun ada banyak pilihan pendapat. Maka tadi resmi mazhab mengatakan itu tetap sholat tarawih adalah sholat yang disunahkan berjamaah secara mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di hadis pertama tadi. Jadi ketika malam ketiga terakhir itu, yaitu di malam ke-27, Rasulullah keluar dan beliau mengajak keluarga beliau, para istrinya untuk hadir ke masjid. Maka perbuatan beliau ini diambil kesimpulan dari para ulama, ini berarti sholat tarawih ini khusus, punya kekhususan sendiri, harus dikerjakan berjamaah dan di masjid. Menyelisih hadis umum. Hadis umumnya apa? Hadis umumnya adalah sholat yang paling baik itu di rumah kecuali sholat maktubah, sholat wajib. Nah, mulai bingung. Ya beginilah, kalau kami kuliahnya ada namanya kan ilmu usul fikih. Usul fikih bagaimana cara beristimbat, bagaimana cara mengambil hukum dari hadis-hadis Nabi. Seperti ini, dalil umum, dalil khusus. Dalil khusus lebih diutamakan kalau ada dalil umum. Baik. Kemudian pembahasan terakhir, yang nomor 6, disunahkan membaca doa kunut. Nah, ini tambah kontroversi lagi ini. Disunahkan membaca doa kunut di rakaat terakhir setelah ruku pada mulai pertengahan bulan Ramadan. Untuk hukum kunut sendiri, insya Allah nanti bisa tanyakan kepada Ustaz Danang ya, penulisnya sendiri, hafizahullah. Adapun tentang yang menjadi itunya adalah dikhususkan di pertengahan bulan Ramadan. Nah ini, kemarin Ana coba cari-cari tentang hukum ini. Dan ternyata ada 2 hadis yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i untuk mengkhususkan witir di setengah akhir bulan Ramadan. Jadi malam ke-16 sampai malam ke-30. Apa hadisnya? Yang pertama, hadisnya Umar. Jadi dikatakan, hadisnya riwayat Abu Dawud, dikatakan bahwasanya Umar ketika itu menyuruh sahabat Nabi untuk mengimami dalam salat jamaah tadi, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tadi disuruh untuk melakukan kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Ini. Tapi sayangnya hadisnya dikatakan lemah. Dinilai lemah oleh para ulama hadis. Oke. Kemudian beralih ke yang hadis kedua. Dan ini alhamdulillah derajatnya hasan. Jadi boleh dipakai menjadi dalil. Yaitu bukan hadis dari Umar juga. Beliau mengatakan, as-sunnah idza intasafa syahru min Ramadan an yal'anal kafarah fil witri ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah. As-sunnah, yang sunnah apabila setelah masuk pertengahan bulan Ramadan an yal'anal kafarah, yaitu melaknat orang-orang kafir. Ini maksudnya kunut ya, kunut fil witri ba'da ma yaqul, setelah mengatakan sami'allahu liman hamidah. Maksudnya setelah apa? I'tidal. Setelah ruku kan bangkit dari ruku i'tidal. Jadi tempatnya kunut yaitu setelah i'tidal, ketika i'tidal. Yaqulu sami'allahu hamidah, Allahumma qatil kafarah. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir. Nah, yang di sini dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga disebutkan ada asar dari sahabat Ali. Annahu kana yaqnut fi nisfil akhir min Ramadan. Bahwasanya beliau melakukan kunut di setengah akhir bulan Ramadan. Jadi asarnya sahih. Kemudian tadi ada yang kelupaan. Nah, as-sunnah, kata yang sunnah. Yang sunnah kalau dalam bahasa menurut keterangan para ulama, jadi ini kan kalau bahasanya itu
bukan hadis ini, tapi asar. Asar adalah perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu bisakah menjadi dalil? Tidak. Yang menjadi dalil adalah Quran dan hadis kan. Nah, tapi ketika sahabat Umar mengatakan as-sunnah, yang sunnah, sedangkan yang sunnah itu berarti adalah tasyri', memberi syariat baru. Sedangkan sahabat itu adalah orang yang paling berhati-hati, yaitu orang yang paling itibak kepada Nabi. Maka apakah mungkin para sahabat mengada-ngadakan sesuatu hukum? Enggak mungkin. Maka jawabannya, kesimpulannya, as-sunnah berarti ini ada perintah Nabi. Cuma enggak diriwayatkan gimana perkataan Nabinya. Nah ini. Istidlalnya di sini, cara berdalilnya di sini. Kata as-sunnah di situ maksudnya adalah sunnah dari Nabi. Tapi tidak disebutkan gimana lafadz hadisnya dari Nabi. Cuma itu kesimpulan dari Umar. Dan Umar termasuk di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Maka enggak mungkin beliau mengada-ngadakan bid'ah dalam agama. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya witir setelah selesai nisfu Ramadan, setelah pertengahan bulan Ramadan. Adapun doanya, ya sebagaimana kita tahu, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Dan bisa dibaca artinya. Baik. Dengan ini maka berakhirlah pembahasan kita di bab sholat witir. Sisa waktu yang ada bisa digunakan untuk persiapan sholat duhur. Akhirnya, ana mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada penjelasan yang kurang jelas. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.